Maka ingkana indakum malun faltasodak bimalik wa ingkana indakum kuwatun faltasodak bikuwatik wa ingkana indakum kuwatun faltasodak bikuwatik. Punyanya kekuatan, punyanya tenaga, sumbangkan tenaganya, punyanya pikiran, sumbangkan pikirannya, punyanya ilmu, sumbangkan ilmunya, punyanya harta, sumbangkan hartanya, liizil Islam wal muslimin, untuk kemuliaan Islam dan kaum muslimin. Itu jihad konteks kekinian itu begitu itu. Mengentaskan kemiskinan, ya, menghilangkan kebodohan, ya, itu. Itu juga bagian dari jihad, ya. Berjuang, ya, panjenengan kerja juga bagian dari jihad, ya. Jadi man amsaka lan minal kasbi kana maghfuran lahu. Barang siapa di sore hari badannya capek lelah setelah seharian bekerja, kana maghfuran lahu, maka dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mujahid wal mujahidah, orang yang senantiasa berjuang untuk agamanya Allah, yang kami hormati, yang tetap berusaha menjaga keistiqomahan dan keimanan melalui pengajian-pengajian, melalui zikir-zikir, melalui sholawat dan lain sebagainya. Semoga kita senantiasa istiqomah, keimanan kita tetap kokoh, ya. Walaupun seperti apapun tantangan hidup yang kita hadapi, ya. Karena dengan berzikir, membaca Al-Quran, ya, mendengarkan ilmu, ya, hati kita akan menjadi tenang, ya. Tadi disebutkan, apalagi yang dicari oleh kita kalau bukan kebahagiaan, ya. Bahagia itu bagaimana? Bahagia adalah ketika kita taat kepada Allah. Sebab ketika kita maksiat, durhaka kepada Allah, kita menjadi tidak bahagia. Sebab albirru ma'itma'anna ilaihil qalb wal ismu ma'haka fi sadri. Kebaikan itu adalah sesuatu yang kalau dilakukan itu hati tenang. Tapi dosa itu sesuatu yang gerenjet di hati, sesuatu yang tidak enak di hati. Kalau kita melakukannya itu tidak enak, ya. Hati nurani mengatakan bahwa itu tidak baik, ya. Itu. Tapi kadang tetap kalah dengan nafsunya. Maka seseorang itu untuk mendekat kepada Allah tidak mudah karena dihadapkan pada ujian-ujian, diantaranya adalah hal-hal yang bersifat duniawi, nafsu, setan dari kalangan manusia, itu. Jadi al-birru ma'itma'anna ilaihil qalb wal ismu ma'haka fi sadri. Kebaikan itu adalah sesuatu yang kalau kita lakukan itu hati tenang, ya. Tapi dosa itu adalah sesuatu yang kalau kita lakukan itu kita menjadi tidak tenang, ya. Coba panjenengan ngaji, sholat, ya, zikir, baca Quran, hatinya tenang. Tapi kalau melakukan dosa itu hati tidak tenang, ya. Maka selain taat kepada Allah, maka juga berzikir kepada Allah. Jadi layak udu kaumun fi majlisin yazkurunallah illa hafathumul malaikat wa ghasyiyatuhumur rahmat wa nazzalat alaihimus sakinah wa zakarahumullahu fi man indahu. Tidaklah suatu kaum itu duduk di suatu majelis yang senantiasa diisi dengan zikir kepada Allah kecuali malaikat senantiasa mengelilinginya, ikut mengaminkan doanya. Wa ghasyiyatuhumur rahmat, dan dilimpahi rahmat oleh Allah, kasih sayang Allah. Wa nazalat alaihimus sakinah, dan turun ketenangan dalam hatinya. Wa zakarahumullahu fiman indahu, dan Allah akan membanggakan dia kepada orang-orang yang lain, makhluk-makhluk yang lainnya. Maka dari itu Bapak Ibu yang berjuang untuk mencari nafkah nun jauh di sana dengan tetap menjaga keistiqomahan dengan majelis zikir, majelis ilmu,
menjaga keimanan supaya tetap kokoh. Semoga tetap senantiasa diberi kebahagiaan oleh Allah dengan melakukan taat, kebaikan, ibadah, takwa kepada Allah dan juga berzikir, sehingga nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan, turun kebahagiaan kepada orang-orang yang senantiasa takwa, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah tidak taat malah berbuat maksiat, itu firman Allah, wa man a'radu an zikri fa innalahu ma'isyatan dongka. Barang siapa berpaling dari mengingatku, maka baginya kehidupan yang sulit, ya. Jadi kalau kita kehidupannya sulit, sempit, banyak masalah, ya kita perlu muhasabah, perlu evaluasi diri, apa kira-kira kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kemudian tidak beribadah, tapi rezekinya melimpah, ya kita harus waspada. Jangan-jangan itu istidraj atau penglulu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, penglulu itu apa? Kayak dondong itu, dondong itu diangkat sampai dia berkata kepada teman-temannya, "Kilo aku diangkat karo sing duwe dondong sampai dhuwur, sing duwe ning ngisarku." Gak ngerti ya, dondong diangkat duri arep di keplek nih, dijatuhkan, dihancurkan sehancur-hancurnya. Maka dari itu, kapanpun dimanapun hendaknya kita senantiasa menjaga sholat 5 waktu, tetap berbakti kepada kedua orang tua dan juga berjuang untuk kemuliaan Islam dan kaum muslimin dimanapun kita berada. Karena orang yang senantiasa memperjuangkan agama Allah akan senantiasa ditolong oleh Allah. Salasatun haqqun 'alallahi 'aunuhum. Ada 3 orang yang senantiasa ditolong oleh Allah. Yang pertama yaitu adalah an-nakih yuridu al-afaf, orang yang menikah yang diniatkan untuk menjaga diri dan kehormatannya. Yang kedua al-mukatab yuridu al-ada, budak mukatab yang mencicil kemerdekaannya kepada sayyidnya. Yang ketiga adalah al-mujahid fi sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Maka dari itu, kagem Bapak Ibu sedoyo ingkang hari ini ya sedang berjuang fi sabilillah, mencari rezeki nun jauh di sana ya. Semoga tetap diberi keistiqomahan, keimanan ya. Karena bagaimana kita bisa mencari rizki kalau kemudian kita jauh dari sang pemberi rizki yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk memohon rizki dari Allah, hendaknya kita juga mendekat kepada Allah sang pemilik rizki, Allah sang pemberi rizki ya. Semoga kita mendapatkan maunah, taufik, pertolongan, hidayah, ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tetap di jalur kebaikan, di jalur istiqomah, di jalur keimanan, di jalur takwa, di jalur ibadah sepanjang hayat, sehingga kapanpun kita dipanggil oleh Allah, kita dalam keadaan husnul khatimah. Hadirin hadirat rahimakumullah, itulah yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan pagi hari ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun kita aturaken dumateng Bapak Ustaz Dr. Kyai Haji Muhammad Imam Fadli ingkang sampun ngawedharaken wejangan dumateng kita sedaya, mugi-mugi ndadosaken amal kesaenan kagem panjenenganipun Bapak Ustaz sekeluargi. Mugi-mugi kita sedaya saged ngadhep manfaatipun saking punapa ingkang sampun dipun wedharaken kala wau, punapa ingkang kita midhangetaken sesarengan saged ngamalaken wejangan kantos wekasanipun wonten gesang kita sedaya wonten alam dunya punika kagem bekal wonten alam akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan mugi-mugi donga niki padha donga nggih
Pripun iki Bapak nuwun barokah doanya. Napa tanya jawab riyen napa pripun nggih? Ibu kepengurusan. Nggih, tanggal rumiyin kali apa ya tesih wonten wetel napa mboten? Bapak, tasih enten wetel napa mboten nggih Bapak? Monggo. Oh, nggih tasih enten wetel. Monggo ibu-ibu ingkang badhe perlu ditanyakan dengan Bapak monggo. Anten-antenan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Abah monggo nggih. Sehat yuk. Dengan berkarya masih terus Nonton Bapak AU Abah sing tanglet napa niku? Mungkin niki di luar tema nggih. Mboten nggih. Makaten kula kan ngenten iki napa? Sebenarnya sih masalah pribadi nggih. Ngenten apa niki kan pulau kali. Napa adik-adik kula ngonten kan. Kula niki kan 8 bersaudara kula paling besar nggih. Kula niku kan saking napa dari kecil udah susah bantu orang tua kan. Terus setelah adik-adik saya itu besar, mereka udah pada bekerja. Terus saya udah sering ngajarin mereka kan, kalau punya uang itu ditabung buat masa depan. Kalau misalnya agak punya uang kan, biar ada uang gitu kan. Terus mereka itu nggak dengerin kata-kata saya. Kalau kerja itu beli barang-barang yang mewah-mewah, megah-megah gitu kan. Bahkan sampai sekarang pun sudah punya pada keluarga sendiri-sendiri. Tapi giliran nggak punya uang, mereka itu ada ngadu ke saya dan mau minta uang lebih lah gitu kan. Terus 1 kali 2 kali saya kasih. Tapi kalau sering-sering suami saya juga marah gitu kan. Terus mereka itu seperti menganggap saya itu kakaknya tidak sayang sama adik-adiknya gitu. Pada akhirnya pun mereka nggak mau menghubungi saya atau gimana gitu kan. Saya kan tertua. Nah, itu gimana? Apa sih itu? Masalah bersalah. Apa saya bersalah sih kan? Saya nggak bantu mereka. Sedangkan mereka itu bukannya nggak punya uang, mereka juga masih pada muda, lebih muda dari saya kan. Gimana solusinya? Bapak saya mohon maaf. Halo. Yes, monggo apa? Dijawab riyen. Ya, pertanyaan saya apakah saya tidak bertanggung jawab karena nggak bantu mereka. Saya sendiri jadi mohon jawabannya apa? Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, kulu washrabu wa la tusrifu. Makan dan minumlah tapi jangan berlebih-lebihan. Akar permasalahannya adalah al-israf, ya, berlebih-lebihan, ya, bermewah-mewahan. Khairul umur awsatuha, sebaik-baik urusan adalah yang sedang-sedang saja. Sehingga memang hari ini fenomenanya banyak orang itu yang lebih besar pasak daripada tiang, ya. Lebih besar pengeluaran daripada pemasukan, ya. Nah, saya 8 bersaudara, saya yang paling tua. Adik-adik saya kadang israf, ya, berlebih-lebihan, tapi kalau dinasihati tidak mau dengar. Tapi kalau sedang tidak punya uang, ngadunya ke saya. Kalau saya ngasih ke adik-adik saya, suami saya yang tidak terima. Ketika saya tidak ngasih, bagaimana? Nah, itu permasalahannya. Yang terpenting bahwa
ketika adik-adik ibu itu sudah berkeluarga, memang masing-masing sudah punya kehidupannya masing-masing, sehingga kadang kalau sudah membantu orang lain itu punya keterbatasan ya. Maka dari itu ya semampu ibu saja ya, semampu ibu saja dengan diberi pemahaman bahwa kondisinya saya seperti ini. Kalaupun kemudian sudah diberi pemahaman tidak bisa dan menganggap ibu kurang perhatian dan lain sebagainya, kembali lagi bahwa ibu juga punya keluarga, ibu juga punya keterbatasan. Memang kadang anak pertama itu harus ya banyak bersabar. Kenapa? Karena orang tua itu kadang punya ekspektasi yang tinggi, punya harapan yang tinggi terhadap anak pertama agar bisa membimbing adik-adiknya, menjadi contoh adik-adiknya. Cuma kadang ya di kalangan kita sering sekali terjadi orang tua punya harapan besar agar kakaknya mau membantu adik-adiknya, tapi kadang feedbacknya yang kurang ketika kakaknya punya kesulitan, kadang adiknya ya tidak mau memikirkan balik terhadap kakaknya tersebut. Maka memang disitulah sebagai kakak diperlukan untuk kesabaran yang ekstra ya. Tentunya al-muhsin ya, orang yang baik itu adalah orang yang berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita, dan juga berbuat baik kepada orang yang tidak berbuat baik kepada kita. Artinya dengan tidak membantu itu bukan berarti ibu tidak perhatian kepada adik-adik panjenengan, tapi kembali lagi kekurangan-kekurangan itu munculnya dari al-israf, yaitu berlebih-lebihan, bermewah-mewahan sehingga menjadi lebih besar pasak daripada tiang. Disitulah perlunya diingatkan. Kalaupun diingatkan tetap tidak mempan, kemudian ibu juga tidak bisa membantu, ya kemudian adiknya kurang menyapa dan lain sebagainya, yang terpenting tidak ada niatan dari panjenengan untuk memutus silaturahmi dengan adik-adik ibu, bahwa bagaimanapun juga adik-adik adalah tetap keluarga ya, yang harus tetap dijaga persatuan dan kerukunannya. Memang perlu tepos liro dari semua pihak bahwa masing-masing punya kehidupannya sendiri-sendiri. Ya kalaupun bantu, tentunya bantunya sewajarnya, semampunya. Kalau kemudian dalam jumlah besar, tentunya sebagai kakak juga mikir-mikir karena juga punya kebutuhan pribadi. Yang terpenting bagaimana kerukunan sesama keluarga ini tetap bisa terjaga. Begitu Ibu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iwami jihad ya Allah. Jihad ya Allah. Barakallah. Matur Pak Ustaz, nggih matur nuwun, matur Bapak Ustaz. Kawula badhe beraan nggih Bapak Panglet nggih. Kula adik saking wilayah Banyuwangi. Ngaten Bapak, pertanyaan saya tesih sami kali Ibu ingkang pertama nggih Bu Maria tentang keluarga, tapi beda masalah. Ngaten Bapak nggih, dari suami kakeknya itu memberikan sebidang tanah kepada ayah suami. Karena ayah suami itu sudah meninggal, otomatis haknya yang diberi kakek tadi kan turun ke putra putrinya. Putra putrinya ada 4. Dari 2 orang, dari 4 itu 2 orang beliau sudah sepakat enggak istilahnya wis bagian wong loro wae. Aku enggak, karena memang sudah keadaannya sudah berada banget katanya Pak. Terus dari kakak yang pertama sudah sepakatnya kan nggih apa, karena yang satu ini langsung mawon,
karena suami saya waktu itu masih kerja di luar negeri, nggih, karena keadaan, nggih. Terus dari pihak kakak yang pertama yang tidak mau menerima itu ngerenah, maksudnya ngerenah itu tanah ini biar langsung ada, pas waktu itu ada pemutihan juga. Jadi di sertifikat atas nama si adik bungsu. Di sertifikat atas nama adik bungsu. Nah di situ sekarang kakak yang pertama itu sudah meninggal aja, tapi dia sudah memberitahu kepada suami saya, iku hae wong loro awakmu mbek adikmu. Jadi tapi tak atas nama lo, apa jenenge adikmu, karena waktu itu ada sertifikat pemutihan biar jelas pemiliknya. Tapi kamu nanti bisa koordinasi sama adikmu. Nah sekarang semakin kesini setelah kakak meninggal itu adik itu sudah nggak mau negur kakaknya, suami saya. Pokoknya menjauh. Dan hak itu sekarang sudah dikapling, katanya sudah laku semua. Jadi sudah nggak ada sama sekali pemberian apapun dan juga masuk uang apapun ke suami. Itu apa? Pertanyaan saya apa? Nah selama ini suami nggak mau geger, nggak mau apa, wis diem aja karena tahu watak adiknya kayak gitu. Dari anak-anak kami pun kami merasa wis bene katanya gitu. Tapi dari pihak saya apa? Nanti setelah saya pulang, apakah saya boleh mempertanyakan hak itu apa? Atau mungkin membiarkan mawon? Kami meskipun kami tahu itu zalim apa? Untuk menurut Islam bagaimana yang terbaik, rumah kami berdekatan apa? Pinginnya kami meskipun tidak menerima hak itu, hubungan kami tetap lancar, nggak sekarang ini. Matur nuwun petunjuknya biar kami tenang apa nih, nanti setelah pulang sama keluarga itu nanti foto tempat. Matur nuwun, mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo apa langsung jawab mohon apa? Dalam kitab Rohabiyah itu menerangkan tentang ilmu mawaris, ilmu faraid ya. Di situ dikutip sebuah hadis bahwa inna hadzal ilm awwalu ilmin yurfa'u min wajhil ardi. Bahwa ilmu ini, ilmu waris, ilmu faraid ini adalah ilmu yang pertama kali hilang dari muka bumi. Hilangnya karena apa? Karena jarang orang yang mengamalkan. Seringnya ketika rapat keluarga, pembagian waris secara fikih sudah diterangkan. Akhirnya setelah dibagi secara fikih, baru disepakati bersama bahwa wis iki digawe padha ae. Sebenarnya kalau di fikih misalnya kan ada ayat yang berbunyi lidzakari mislu khazil unsayain, untuk laki-laki 2 bagian dari anak perempuan. Tapi kadang wis lanang wedok digawe padha ae, sehingga di situ disinyalir inna hadzal ilm yurfa'u min wajhil ardi, bahwa ilmu ini ilmu yang pertama kali hilang dari muka bumi. Hilangnya karena apa? Karena yang memahami semakin sedikit, yang mengamalkan semakin sedikit. Terkait situasi dan kondisi seperti yang Ibu terangkan tadi, bahwa apakah ketika saya pulang boleh menagih bagian dari suami kami atau dibiarkan atau bagaimana gitu kan. Yang pertama disebutkan bahwa barang siapa meninggalkan al-jidal itu poro-padu itu bertengkar, maka telah disiapkan oleh Allah satu rumah di pertengahan surga ya. Artinya itu sangat melihat dengan situasi dan kondisi panjenengan. Misalnya panjenengan sudah merasa cukup dengan apa yang dimiliki, mengikhlaskan bagian itu juga itu bagian dari pahala yang
besar dari Allah karena mengikhlaskan bagiannya. Tapi kalau kemudian panjenengan tidak berpunya dan mengharuskan untuk satu-satunya yang bisa dipandang hanya di tanah itu, dan itu hak dari suami Anda, ya mungkin bisa dimusyawarahkan. Memang disitulah pentingnya dokumen hitam di atas putih itu seperti itu. Jadi wa idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Ketika engkau berhutang piutang untuk satu waktu yang telah ditentukan, maka tulislah, catatlah ya. Kenapa suami ibu menjadi kalah? Karena tidak ada faktubu, karena tidak ada dokumen yang tertulis ya, hanya ikhlas-ikhlasan saja atas nama adik. Lah ketika sudah atas nama, maka sulit untuk ditarik kembali ya. Maka kalau kemudian ada dokumen perjanjian ya, semuanya menandatangani di atas materai, dulunya ada ungkapan-ungkapan yang muncul dalam rapat itu disimpan, mungkin punya kekuatan hukum. Tapi ketika kemudian tidak ada dokumen yang bisa membuktikan hal tersebut, nah itu secara hukum positif kita kalah. Tapi secara hukum Allah ya mengambil hak orang lain itu bagian dari ghasab ya. Menguasai harta orang lain itu ghasab ya. Nah, ini termasuk juga berdosa ya. Nah, kami berdekatan, kami bersaudara, kakak adik, maka saya kira terserah ibu kalau kemudian kepingin tetap menjaga ya hubungan keluarga, ya mungkin bisa mengikhlaskan bagian itu, terlebih sudah di kapling dan lain sebagainya. Kecuali kalau kemudian bisa dirembuk-rembuk, misalnya bolehlah tidak bagian tanah, tapi kalau memang sudah dijual sesuai bagiannya bisa dirupakan uang ya. Asasnya adalah musyawarah, dan bagaimana agar keluarga itu bisa tetap baik. Kalaupun kemudian orang berbuat zalim karena menggasap bagian dari keluarga ibu, yaitu bagian dari tanggung jawab dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Ibu, semoga bermanfaat. Nggih, Hakah, matur nuwun. Nggih, matur nuwun Bu moderator, monggo. Nggih, alhamdulillah. Niki pripun apa tasih enten wekdal napa mboten nggih? Tasih apa? Pripun iki tasih enten yang bertanya napa mboten? Tasih enten wekdal apa? Monggo. Oh, monggo tasih enten wekdal, monggo ibu-ibu, bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya iwami, sehat yo, Allah Akbar, barakallah. Pulang iftar Bapak dari banyak langganan bertanya nih. Ini ada pertanyaan, saya kan bapak angkat saya itu, Pak D saya, itu masih Pak D kakaknya, kakak tertua dari ibu saya kandung. Itu kan nggak punya anak, nggak punya istri. Beliau meninggal saat itu masih sakit, itu saya disuruh pulang karena pandemi nggak bisa pulang, akhirnya meninggal dan rumah serta hartanya itu diberikan kepada saya, Bapak. Nah, karena saya tidak ada di tempat, itu lalu dikuasai adik-adiknya, dibagi sama adik-adiknya. Saya sudah ikhlas ya soal tabungannya. Yang masih ada itu tinggal rumah sama sawah. Nah, ini juga mau dijual. Saya konsultasi sama beberapa orang yang lebih tua, itu katanya suruh mengikhlaskan, karena menurut ajaran kita syariat Islam, saudara ibu saya kan sudah meninggal, saudara yang sudah meninggal tidak dapat bagian. Kerabatnya diabaikan. Nah, tapi menurut hukum negara itu adik yang sudah meninggal tetap dapat bagian kalau dia mempunyai keturunan,
pertanyaan saya adalah kalau saya sih sudah ini Pak, saya sudah istilahnya sudah ada rumah, sudah ini, jadi saya tidak terlalu membutuhkan. Tapi ada anak dari Pak adik saya, adiknya bapak saya itu anak yatim ada 4 dah, tidak punya rumah. Itu yang bikin saya nyesel. Itu dia minta bantuan saya untuk ikut berjuang gitu loh Pak. Jadi kalau menurut agama itu memang tidak terbagian adik yang meninggal, tapi menurut negara itu tetap dapat bagian kalau adik yang meninggal itu mempunyai keturunan. Ini gimana Pak? Saya bingung juga ini mau bantu anak yatim itu, kakak saya sepupu itu yang masih kecil-kecil itu apa saya biarkan saja mau dijual adik-adiknya dan dibagi oleh adik-adiknya yang masih hidup atau enggak? Pencerahannya, terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak angkat saya itu pasti saya. Beliau mati tidak punya istri, tidak punya anak. Tapi beliau punya anak yatim 4. Itu ya? Bukan, anak yatim itu anaknya adiknya. Anaknya adiknya itu, anak yatim itu anaknya adiknya yang sudah meninggal. Oke, 6 bersaudara meninggal 2, ibu saya dan Pak ade saya. Pak ade pas, Pak ade kakaknya ibu saya. Terus yang meninggal tidak punya anak istri itu kakak tertua, anak sulung gitu loh. Masih ada adiknya 3 lagi yang masih tinggal 2 sekarang. Waktu habis meninggal itu ada adiknya 3. Terus adiknya pas ini membela saya mati-matian, tidak punya anak istri juga sampai mati beneran Mbak. Jadi punyanya adiknya pas ini juga punya aset, sudah dijual, sudah dibagi sama adiknya yang hidup itu kayak gitu. Jadi sekarang masih ada rumah lagi. Ini kayak dolim gitu loh Mbak, semuanya cuma dibagi sendiri gitu loh. Anak yatimnya itu tidak dikasih. Kalau saya mungkin saya bisa menghidupi sendiri gitu. Gimana itu Mbak? Deskripsinya panjang sekali dan ketika ini terkait pembagian warisan dan dengan jumlah keluarga yang banyak itu, saya belum bisa memberikan keputusan atau jawaban ya. Mungkin Mbak Miftah bisa WA voice ke WA saya ya, nanti kalau saya sudah nemu jawaban saya jawab karena deskripsinya panjang. 6 bersaudara yang meninggal 2 ya, begitu ya. Terus gimana tadi, panjang itu loh, saya harus tanya dulu. Ya makanya kemarin ya voice ke saya juga. Nanti saya tanya kepada ahlinya, karena prinsipnya ahli zikir ing kuntum kata lamun, bertanyalah kepada ahli zikir, ahli ilmu kalau tidak tahu ya. Saya PR dulu Mbak Miftah. Ya, Mbak Miftah langganan bertanya dan pertanyaannya sulit-sulit terus. Iya. Jenengan yang pernah ke rumah saya dulu itu dah, sama ibunya itu. Ya, beneran, nggih. Oh, nggih. Di WA voice mawon kula mangke kula pada sing jawab. Ya, salah nggih. Pripun iki ibu tasih enten yang bertanya lagi, satu lagi mawon monggo. Iku lho nggih. Pada sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abah. 家里的药还够吗？够了，我刚刚那个有办对那个门诊拿的。对，好，那我跟你说，他那个尿尿啊，昨天很多，所以今天那个尿
ini. Terus ngapunten apa ya? Tasik tang rumah sakit. Begini ya, Mbak. Saya kan punya bibi itu ya sama anunya masalah warisan ini, Mbak. Bibi saya itu kan ninggalin tanah, tapi dia punya anak dua, satu laki-laki dan satu perempuan. Nah, dulu sebelum bibi itu meninggal, dia tuh nyuruh saya gimana caranya bagi itu biar mereka anak-anak itu jangan sampai berebut gitu ya, Pak. Nah, terus sekarang ini anak yang laki-lakinya itu juga meninggal baru 1 tahun yang lalu. Anak yang laki-lakinya itu meninggal. Meninggalnya sama juga, Pak, di rumah saya gitu. Walaupun dia sakitnya di Tangerang, tapi begitu sakit udah parah saya ambil, jadi dia meninggalnya di rumah. Nah, terus setelah ini anak bibi yang laki-laki itu meninggal, dia kan punya dua anak, satu laki-laki, satu perempuan. Nah, yang saudara yang perempuannya yang laki-laki ini itu punya anak 2, perempuan sama laki-laki. Terus ayu dia ini sama punya anaknya perempuan sama laki-laki juga. Nah, udah gitu tanah ini barang adiknya udah meninggal, si ayunya ini bilang sama anaknya yang laki-laki, katanya bapakmu udah nggak ada bagian karena bapakmu udah mati. Yang kayak gitu. Nah, kata saya bilang gini, ya nggak bisa karena si PI kan ada anaknya, jadi tetap harus ada bagiannya. Nah, yang mau saya tanyakan, Mbak, kalau antara laki-laki dan perempuan itu kan katanya berbagi warisannya itu kan beda ya, Pak. Terus ini kalau yang perempuan dapat berapa bagian dan laki-laki berapa bagian gitu, Pak. Misalkan itu asetnya itu berupa tanah. Jadi gimana biar saya tuh baginya di antara mereka tuh jangan sampai ada salah paham atau gimana ya? Karena ini kan anaknya adiknya ini juga kan masih butuh biaya. Cuman kalau yang laki anaknya itu ya udah SMA lah gitu. Tapi kan sama masih butuh biaya. Nah, terus sekarang ini gimana cara saya membagi itu semua, Abah? Karena kebetulan tanahnya juga itu masih saya yang megang. Nah, saya yang nanemin itu loh, tanah bibi saya itu. Nah, sekiranya itu, Bah, saya mohon jawaban Abah dan ininya gimana saya harus itu, karena sekarang yang anaknya yang laki-laki itu udah mulai menanyakan bagian punya bapaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abah. Waalaikumsalam. Ini sama dengan pertanyaan Mbak Miftah. Tolong deskripsinya di WA voice-kan ke saya. Kalau sudah substansi terkait pembagian warisan, saya harus lihat-lihat kitab dulu ya. Saya kurang begitu mutabakhir, kurang begitu memahami terkait pembagian warisan ini. Yang perlu dideskripsikan atau dijelaskan itu tadi seperti bibi punya anak 2, laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki meninggal tinggal istrinya, tapi dia punya anak laki-laki perempuan. Anak perempuannya punya anak laki-laki dan perempuan. Apakah istri dari anak pertama tetap mendapatkan bagian karena dia punya cucu? Dan tanah yang dimaksud itu berapa hektar atau berapa meter persegi atau berapa itu? Tadinya 1 hektar, Pak. Oh, enggak. Ya. Iya, tadinya 1 hektar, tapi sudah dijual 3 rantai, berarti tinggal berapa itu? Sepertiga hektar ya. Iya. Ya itu tolong di WA-kan ke saya ya. Saya PR ini kalau sudah ngomong pembagian warisan ini ya. Oh, iya, Pak. Saudaranya berapa saja, harta yang ditinggalkan apa saja, misalnya ada tanah, rumah, uang atau apa itu nanti diceritakan ke saya. Oh, iya, Abah. Terima kasih banyak, Bah. Insya Allah nanti saya WA ya, Abah. Iya, di nomor line saya ini ya. Iya, iya. Yang Terima kasih, Abah. Yeah.
suwun nggih. Keranten wedalipun sampun siang nyuwun barokah doanya, Abah. Nggih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma lakal hamdu syukran wa lakal manu fadlan. Allahumma atuf bina fi taysir kulli asir fa na taysir kulli asir alika yasir nas'aluka al-yusra wal mu'afata fid dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi adadi anwa'ir rizqi wal futuhati al-basiq alladhi yabsutu rizqa liman yasha wa yabsutu alaina rizqan wasi'an min kulli jihatin min khazaini ghaibika bi ghairi minnati makhluqin bi mahdi fadlika ya rahman. Allahumma ighfir lana dhunubana wal walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lana dhunubana wal walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga matur suwun, Pak. Dari anak bapak. Yo. Monggo.